Halo, Shalom saudara. Kembali lagi bersama dengan saya, Lazarus Rinto. Kalau Anda ingat, di video saya sebelumnya kita bahas bahwa tentang kiamat atau akhir zaman itu terang benderang untuk orang Kristen, dan Tuhan Yesus sendiri yang minta kita untuk menyaksikan, mengamati tanda-tanda yang akan menuju ke sana. Dan kalau semua itu terjadi, maka kesudahannya sudah dekat. Anda bisa simak itu di video sebelumnya. Nah, tanda-tanda apa sih yang dimaksud? Tetap di Matius 24 yang sama. Kita akan coba cek mulai dari ayat yang ketiga. Saudara, demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Kita belajar sama-sama. Anda juga siapkan Alkitab Anda. Kita akan coba lihat satu persatu supaya kita sama-sama melihat sendiri bahwa ini ada di firman Tuhan. Basic daripada akhir zaman semua mesti di ayat firman Tuhan, bukan di konsep kepala kita, karena apa yang di konsep manusiawi kita seringkali keliru, seringkali salah, seringkali dipengaruhi oleh mungkin kata orang, mungkin hikmat dari hal lain yang di luar firman, dan itu seringkali malah kita anggap kebenaran. Itu sebabnya mengenai akhir zaman, dan tentu saja mengenai tema yang lain sebenarnya, tapi khusus hari ini kita bicara tentang akhir zaman, tolong letakkan dulu semua konsep pikiran yang mungkin sudah ada dalam benak kita, supaya kita bisa belajar yang murni dari firman. Oke, sekali lagi kita coba lihat di sana Matius 24. Demikian firman Tuhan ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Saudara, sampai di sini dulu. Saudara, Anda lihat kualitas kekristenan zaman itu. Yang pertama, murid-murid Yesus kalau ketemu dengan Yesus, percakapannya bukan soal sudah makan apa belum dan lain sebagainya, tidak ngomongin orang dan sebagainya, tapi Anda lihat percakapannya adalah tentang akhir zaman kapan, kedatanganmu yang kedua kapan. Pembicaraan yang berat, cukup berat pastinya, tapi saya lihat itu adalah kualitas kekristenan, orang yang memedulikan perkara-perkara yang di atas. Kekristenan mesti seperti itu, saudara. Kita tidak hanya peduli tentang perkara yang di dunia saja, percakapan tidak hanya seperti itu, tapi mulai bercakap-cakap tentang perkara yang di atas, supaya kita semua siap sedia. Kita lanjutkan. Ayat yang keempat dikatakan, jawab Yesus kepada mereka. Saudara, ini ciri-ciri yang dimaksud oleh Yesus tadi. Kalau kamu lihat tanda-tanda itu, mestinya kamu bisa mengira-ngira kapan akan terjadi. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, saudara, dikatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama adalah penyesatan. Akan ada penyesatan. Di mana-mana ada penyesatan. Dan saya rasa itu sudah terjadi, dan memang sudah terjadi. Ada banyak penyesatan di mana-mana. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat keenam, kamu akan mendengar deru perang. Yang kedua adalah deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu baru dua ciri, masih ada yang lain. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara, kalau Anda lihat di sana, sebab bangsa akan melawan bangsa, bangkit melawan bangsa. Bangsa yang dimaksud dalam bahasa aslinya dikatakan dengan kata etnos. Etnos itu adalah bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Maka di zaman yang Tuhan maksud ini adalah sesuatu perang, deru perang, kabar-kabar perang tentang bangsa-bangsa di luar Yahudi saling berperang di sana. Kemudian di sana kita lanjutkan, akan ada kelaparan. Yang ketiga adalah kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke. Saudara, kelaparan itu adalah hasil akhir dari yang namanya krisis ekonomi, dan krisis ekonomi selalu dimulai dengan yang namanya ekonomi mulai turun atau resesi. Saudara, hari-hari ini seluruh dunia sebagian besar mengalami resesi.
Kalau kondisi ini diteruskan, lama-lama negara akan menuju pada krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi tak juga bisa diselesaikan, maka lama-lama akan terjadi kelaparan di negara itu. Itu artinya yang terjadi hari-hari ini di luar sana sudah ada tanda-tanda itu. Ingat tadi yang pertama penyesatan, kemudian tadi dikatakan juga di sana akan ada deru perang, kemudian ada kelaparan, dan semua itu sudah terjadi. Kemudian yang keempat dikatakan ada gempa bumi di berbagai tempat. Sebenarnya secara iseng saya pernah coba cek data di BMKG antara bulan Agustus sampai September tahun 2020. Saya catat satu demi satu gempa bumi yang terjadi di seluruh Indonesia. Sebenarnya tidak sampai 1 bulan saya cek, saya hanya hitung mundur dari September sampai bulan Agustus pertengahan, dan saya hitung di sana ada 50 kali gempa bumi terjadi di Indonesia. Dan itu bukan gempa bumi yang sama, saya coba cek dengan akurat apakah iya ini gempa yang sama barangkali ditulis 2 kali begitu. Ternyata tidak, itu semuanya beda, skala Richternya berbeda, ada yang tempatnya sama tapi skala Richternya berbeda. Saudara, banyak sekali gempa bumi dan itu terjadi di Indonesia saja. Saya tidak tahu dengan negara yang lain, saya tidak sempat untuk cek itu. Tapi memang benar akan ada gempa bumi yang dahsyat, ada gempa bumi yang banyak sekali dan itu terjadi. Sekali lagi, ada 4 tanda di sana. Ada penyesatan, ada deru perang, ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Nah saudara, sebenarnya tandanya nggak cuma itu. Kita lihat di ayat yang lain. Ayat ini bersambungan paralel dengan Lukas 21 dan dimulai dengan ayat yang ke-10. Sama dengan ini, saya akan bacakan buat Anda. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sama dengan tadi, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, perhatikan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi tadi sudah kita bicarakan. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, kita sudah bahas tadi, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat di langit. Saya ulangi, yang pertama tandanya adalah penyesatan, yang kedua tandanya adalah deru perang, yang ketiga tandanya adalah ada kelaparan, kemudian yang keempat kita baca tadi ada sebuah gempa bumi di berbagai tempat, bahkan ada gempa bumi yang dahsyat nantinya. Yang kelima adalah penyakit sampar. Anda lihat di sana penyakit sampar ini dalam bahasa aslinya artinya lemos, ditulis pakai kata lemos. Lemos itu punya arti juga adalah wabah. Saudara, 2020 atau bahkan dimulai 2019 kita tahu sendiri seluruh dunia sedang mengalami wabah COVID-19. Wabah itu selalu wabah yang menerjang seluruh dunia, selalu menjadi tanda sesuatu yang ajaib, tanda yang istimewa tentang akhir zaman. Dan itu terjadi saudara. Tanda yang kelima ini mengenai apa yang namanya sebuah wabah, sebuah lemos, itu sudah terjadi. Nah saudara, berikutnya Anda perhatikan juga di sana, dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat di langit. Ada tanda-tanda yang dahsyat di langit. Saudara, tahun 2016 saya ingat ada sebuah cerita di Puerto Rico. Di sana ada kejadian, sebelumnya para hamba-hamba Tuhan yang mengerti soal akhir zaman sudah banyak bicara bahwa nanti akan ada sebuah, mungkin itu diprediksi mereka mengerti akan ada kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi kita lihat Tuhan menunda hal itu, kemudian muncullah sebuah tanda di langit di daerah Puerto Rico, dan itu seperti pelangi di awan, tapi pelanginya membentuk lingkaran di awan itu, dan itu sangat indah sekali. Itu sebuah tanda yang sangat dahsyat
dan sangat-sangat langka, dan masih banyak lagi ada tanda-tanda yang semacam itu. Ada tanda-tanda dahsyat mengenai bulan dan juga matahari. Kita tahu pernah ada yang namanya blood moon, ada yang namanya bulan menjadi darah dan sebagainya. Ada banyak tanda dahsyat. Saudara, kita balik lagi ke Matius yang ke-24. Artinya semua tanda tadi sudah terjadi. Bahkan tanda wabah tadi sudah terjadi sepanjang 2020 kita lalui hal itu. Artinya masa itu sudah lewat. Kemudian urutan daripada masa itu, Matius 24 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Setelah semuanya itu ada yang namanya zaman baru. Jadi tanda-tanda yang kita lihat tadi, yang kita baca tadi, berbagai macam tanda tadi, itu adalah tanda menjelang zaman baru. Kalau semua itu sudah dilalui, maka kita masuk yang namanya zaman baru. Nah, saya berani berkata, kita ini sedang ada di zaman baru itu. Karena tadi sudah semua dilalui. Nah, zaman baru itu seperti apa? Kita lihat tanda-tandanya.